Audio Jungle. Ada 5 penyesalan orang di alam kubur. Satu diantaranya, ketika sudah dia gosok meninggal arwah, dia gosok matanya, dia buka, kata dia, saya di mana? Kau sudah meninggal, dah saat. Saya sudah mati. Iya. Ya Allah, hidupkan saya kembali, hidupkan saya kembali ke dunia, sekejap saja, kira-kira 1 menit lah kalau boleh. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Solat bukan, puasa bukan, haji bukan. Saya hanya ingin berkata, ya Allah, semua hartaku aku sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan minta solat? Karena solat hanya bisa dapat pahalanya ketika kita masih solat. Haji hanya bisa kita dapat ketika kita haji. Puasa hanya kita dapat ketika kita puasa. Tapi sedekah, meskipun sudah tulang belulang hancur, kita tetap mengalir. Itulah yang disebut sedekah jariah. Keliru Bapak Ibu yang Allah kasih rezeki, Bapak tidak bersedekah. Keliru. Dan Alhamdulillah, makin bersedekah, Allah makin ganti. Maka almarhum almarhumah, insya Allah lapang kuburnya karena ada sedekah beliau. Yang ketiga, yang akan menolong kita di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Almarhum almarhumah, beliau suami istri, tokoh pendidikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika diajarkan ilmu hukum kepada mahasiswanya, diajarkan tentang keadilan, lalu anak mahasiswanya menjadi pengacara yang membela dan menegakkan keadilan, selama itu juga amal-amal akan mengalir. Maka karena itu, ibu bapak kalau dapat konten-konten dakwah, jangan berhenti di grup, jangan berhenti di HP bapak, sebarkan. Bapak punya 10 grup WhatsApp, satu grup 100 orang, kirim, 1000 orang yang terima. Kalau ada yang mengamalkan 5 orang, selama 5 orang itu amalkan, bapak dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala penceramah. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Inilah 3 yang akan terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur, bahkan sudah habis tulang belulang kita. Anak yang soleh dan soleha, sedekah harta, kemudian ilmu yang bermanfaat. Dan orang yang ada di alam kubur sekarang masih transit, belum sampai surga, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan siapa yang paling menderita di alam kubur? Kata Nabi, orang yang paling menderita di alam kubur nanti adalah al-mutahawil bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Saya mau tanya, bapak-bapak, kalau pergi merantau ke Sulawesi Selatan, ternyata bapak tidak nyaman di Sulawesi Selatan, ada pilihan? Ada? Ada. Balik lagi ke Jakarta. Saudara-saudara dari Jawa merantau ke Sumatera, ternyata di sana tidak bagus. Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya. Iya toh? Bapak-bapak kalah pil caleg, ada pilihan? Kalah pilpres, ada pilihan? Ada. Tunggu lagi 5 tahun yang akan datang, kita tanding lagi. Ya. Tidak disenang sama gubernur, ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Selesai urusan, biar ada di situ kita lewat. Bukan lagi gubernurku. Iya kan? Ibu-ibu, suami cerewet, suami kasar, ada pilihan bu? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Selesai. Ya, bapak-bapak punya istri cerewet, ngamuk aja kerjanya, nggak tahu menghargai suami, ada pilihan? Ada. 2 pilihan, 1 tambah jadi 2, 2 cerai. Ada pilihan pak. Maknanya bapak menderita di dunia masih ada pilihan. Dan tidak ada orang menderita di dunia dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi menderita 24 jam. Tidak, pasti ada senyum-senyumnya. Tapi kalau bapak masuk kubur, ada pilihan? Ibu-ibu masuk kubur, ada pilihan? Nggak nyaman pertanyaannya, keluar dulu. Begitu bapak keluar, viral satu dunia pak. Ya. Dan siapa orang menderita di kubur? Al-mutahawil bis sholah, yang menganggap enteng sholat.